yang untuk manajemen penghargaan jasa dan motivasi kerja Islami terhadap kepuasan kerja guru. Dengan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Tauhidul Afkar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahir Azam Faiza dengan NIM 23201010 dari jurusan Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang kita lakukan. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitian. Kepuasan kerja guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga, termasuk pondok pesantren. Guru yang memiliki tingkat kepuasan kerjanya lebih tinggi biasanya cenderung memiliki semangat yang tinggi juga serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Selain itu, kepuasan kerja guru dipenuhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu manajemen penghargaan atau bisa seperti jasa dan motivasi kerja Islami. Manajemen penghargaan yang diberikan secara adil dan sesuai dapat meningkatkan rasa dihargai serta semangat kerja kepada para guru. Selain itu, motivasi kerja Islami juga memiliki peran yang sangat penting karena guru di lingkungan pondok pesantren tidak hanya bekerja untuk memperoleh imbalan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun demikian, penelitian yang mengkaji pengaruh manajemen penghargaan dan motivasi kerja Islami terhadap kepuasan kerja guru di lingkungan pondok pesantren ini relatif masih terbatas gitu penelitiannya. Nah, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, kemudian di sini saya merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah manajemen penghargaan atau jasa ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di pondok pesantren Tauhidul Afkar? Kemudian yang kedua, apakah motivasi kerja Islam ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di pondok pesantren Tauhidul Afkar? Dan yang ketiga, apakah manajemen penghargaan atau jasa dan motivasi kerja Islam ini secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di lingkungan pondok pesantren. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen penghargaan atau jasa terhadap kepuasan kerja guru pondok pesantren Tauhidul Afkar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kepuasan kerja guru di pondok pesantren Tauhidul Afkar. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh manajemen penghargaan atau jasa dan motivasi Islami secara simultan terhadap kepuasan kerja guru. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian secara teoritis dan juga praktis. Nah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan manajemen penghargaan, motivasi kerja Islami, dan juga kepuasan kerja itu. Nah, secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak pondok pesantren Tauhidul Afkar dalam meningkatkan kepuasan kerja guru. Nah, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang memang memiliki kajian yang serupa dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Nah, untuk variabel pertama atau variabel X pertama, X1, ada manajemen penghargaan atau jasa. Nah,
Penelitian ini menggunakan teori dari Milkovich dan Newman tahun 2008. Nah, yang mana indikator dari teori ini itu ada 3, yaitu keadilan atau fairness, kedua kelayakan, adequacy, dan yang ketiga ada konsistensi. Nah, selanjutnya variabel kedua itu ada motivasi kerja Islami sebagai variabel X2. Dalam penelitian ini, nah, variabel motivasi kerja Islami ini menggunakan teori Saleh 2009 dengan 3 indikator. Yang pertama itu ada niat yang baik dan benar, kemudian yang kedua ada tawakal dalam bekerja, dan yang ketiga ikhlas dalam bekerja. Kemudian ada variabel terikat atau variabel Y. Nah, ada dalam penelitian ini variabel Y ini itu adalah kepuasan kerja guru. Nah, penelitian ini menggunakan teori diskrepansi dari Lockett tahun 1976, yang mana dari teori ini ada 3 indikator. Yang pertama yaitu kesesuaian pekerjaan dengan harapan, kemudian yang kedua kesesuaian timbalan, dan yang ketiga kesesuaian lingkungan kerja. Nah, berdasarkan dari teori yang sudah dijelaskan, nah selanjutnya saya sebagai peneliti menyusun kerangka berpikir bahwa manajemen penghargaan atau jasa dan motivasi kerja Islam ini diduga memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Dengan kata lain, semakin baik manajemen penghargaan yang diterapkan, maka akan semakin tinggi juga motivasi kerja Islamnya yang dimiliki guru. Nah, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja guru di Pondok Pesantren Tauhidul Afkar. Nah, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama itu ada terdapat pengaruh jaza terhadap kepuasan kerja guru. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kepuasan kerja guru, dan hipotesis yang ketiga yaitu ada terdapat pengaruh jaza dan motivasi kerja Islami secara simultan terhadap kepuasan kerja guru di lingkungan Pondok Pesantren Tauhidul Afkar. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Nah, metode asosiatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, penelitian ini juga akan dilaksanakan lokasinya di Pondok Pesantren Tauhidul Afkar, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau total sampling, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena guru di sana juga tidak lebih dari 100 orang gitu. Nah, adapun untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dan juga ada dokumentasi sebagai data pendukung. Nah, kemudian selanjutnya data yang diperoleh yang telah dikumpulkan ini akan dianalisis menggunakan bantuan program BSSPSS. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan penyempurnaan, masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari ibu dosen demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas